Assalamualaikum, selamat datang di channel Dunia Belajar. Jangan lupa klik subscribe dan tekan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video-video berikutnya. Halo semuanya, kembali lagi di channel Dunia Belajar. Kali ini seperti di judulnya, kita akan membahas mengenai rekrutmen P3K. Apakah jika teman-teman mendaftar P3K akan auto lolos? Nah, P3K 2021 ini informasinya menerima 1 juta formasi guru. Banyak sekali kan teman-teman? Kalau teman-teman penasaran dengan informasinya, teman-teman simak videonya dari awal sampai akhir ya. Sekarang kita menuju ke videonya. Apakah PPPK atau P3K itu? P3K itu adalah salah satu program rekrutmen CPNS melalui honorer atau bukan. Jika kita mencari informasi mengenai P3K, maka yang banyak muncul adalah prediksi kapan pendaftaran akan dibuka. Dan informasinya terpisah, maka dari itu di sini saya akan coba menjelaskan lebih rinci terkait P3K agar lebih mudah dipahami. Indonesia saat ini masih banyak sekali kekurangan tenaga pendidik seperti guru, tenaga kesehatan. Namun, pemerintah Indonesia belum memiliki kemampuan APBN yang memadai. Karena pemerintah belum memiliki kemampuan APBN yang memadai untuk memenuhi kekurangan tersebut, di sisi lain, pendidikan dan kesehatan merupakan sektor utama untuk membuat Indonesia menjadi negara maju. Tanpa kedua sektor tersebut, akan sulit bagi negara kita untuk cepat berkembang dan menjadi negara maju. Untuk mengisi kekosongan guru yang ada di Indonesia, maka tidak ada pilihan lain harus menggunakan jasa dari guru honorer. Dari teman-teman yang di sini, apakah ada yang menjadi guru honorer? Sudah berapa lama? Bisa komen di bawah ya. Gaji yang kecil membuat para guru honorer banting tulang, bahkan tidak jarang kita temui satu guru honorer bisa mengajar lebih dari 2 sekolahan dalam satu hari. Akibatnya, kinerja yang dihasilkan oleh guru honorer terbilang tidak memenuhi standar pendidikan yang berkualitas. Kita juga tidak bisa menyalahkan para guru honorer karena bayaran yang diterima sangatlah kecil. Rata-rata guru honorer daerah menerima gaji sebesar 300.000 dan dibayar 3 bulan sekali setelah uang bos cair. Ada teman saya malah 5 bulan sekali pembayarannya, jadi setiap sekolah itu berbeda-beda. Pemerintah Indonesia tidak memiliki pilihan lain. Sementara di sisi lain tuntutan peningkatan mutu pendidikan terus digaungkan. Meski pemerintah bersikeras meningkatkan mutu pendidikan melalui ASN, hal itu tidak akan berhasil karena masih banyak guru yang belum PNS bekerja di sekolah-sekolah yang ada di Indonesia, bahkan angkanya sangat besar. Guna menjawab semua pertanyaan tersebut, pemerintah saat ini mengeluarkan solusi yaitu P3K yang akan kita bahas hari ini. P3K yaitu sistem rekrutmen pegawai kontrak pemerintahan dengan harapan dapat menjaring dan menstandarkan para honorer untuk dikontrak pemerintah dan dapat memenuhi kekurangan guru di Indonesia tanpa harus membebani pemerintah dari segi APBN. Melalui tes P3K ini, pemerintah ingin meningkatkan mutu guru honorer agar sesuai dengan standar yang ditetapkan dalam Undang-Undang Pendidikan di tengah keterbatasan APBN. Bisa dibilang, P3K non-CPNS namun memiliki kontrak dengan pemerintah pusat. Jika beberapa tahun silam kita mendengar istilah tenaga kontrak sukarela atau TKS yang digaji oleh pemerintah daerah atau provinsi, maka pola itu mirip dengan P3K, namun P3K lebih menjanjikan kesejahteraannya dibanding dengan TKS atau guru honorer. Jadi intinya P3K itu sistemnya kontrak minimal 1 tahun dan bisa diperpanjang. Berbeda dengan CPNS ya. Kalau CPNS teman-teman sudah diangkat menjadi PNS,
Nah, nanti teman-teman bisa mendapat gaji, tunjangan seperti itu. Kalau P3K itu minimal kontraknya hanya 1 tahun. Jadi lebih sejahtera dibandingkan dengan TKS dan guru honorer. Karena dari segi gaji yang akan diterima minimal gaji UMP sesuai di mana tempat kita mengajar, adapun beberapa informasi mengenai keunggulan P3K dari beberapa faktor dapat dirangkum seperti di bawah ini. Yang pertama, gaji yang akan diterima bagi yang lulus P3K minimal upah minimum provinsi. Yang kedua, gaji dibayar oleh pemerintah pusat. Yang ketiga, selain gaji, lulusan P3K akan menerima tunjangan dan jaminan selama dalam masa kerja. Perbedaannya dengan CPNS, P3K tidak akan mendapatkan tunjangan pensiun setelah selesai bekerja. Yang keempat, masa kerja kontrak paling sebentar 1 tahun atau lebih dan akan diperpanjang sesuai dengan kinerja kita dan akan dievaluasi serta diputuskan apakah diperpanjang atau tidak. Jadi di sini P3K itu evaluasinya akan lebih disorot karena mengingat tentang kontraknya akan diperpanjang atau tidak. Yang kelima, mendapatkan cuti sama seperti ASN. Yang keenam, tidak memiliki tunjangan hari tua. Yang ketujuh, masa kontrak yang ditetapkan lebih fleksibel. Yang kedelapan, lulusan P3K tidak bisa diangkat menjadi ASN secara otomatis. Jika ingin menjadi ASN, maka harus melalui prosedur seleksi tes seperti pada umumnya tes CPNS. Jadi P3K dan CPNS ini berbeda ya teman-teman. Ada alurnya dan seleksinya sendiri-sendiri. Yang kesembilan, kebijakan P3K belum permanen dan masih memiliki sangat mungkin dihapus jika nanti kita ganti presiden. Yang ke-10, jika tes CPNS usia maksimal 35 tahun, maka untuk tes P3K bisa diikuti bagi mereka yang memiliki usia lebih tua. Yang ke-11, peserta yang boleh mengikuti tes P3K harus pernah honor sebelumnya walaupun baru honor tetap bisa ikut tes. Yang ke-12, perlu diingat bahwa P3K bukan tes pengangkatan CPNS, tetapi ingat hanya kontrak pemerintah pusat. Nah, dari poin 11 ini kita baca lagi ya, peserta yang boleh mengikuti tes P3K harus pernah honor sebelumnya walaupun baru honor tetap bisa ikut tes. Jadi teman-teman yang sudah honorer dan sudah terdaftar di Dapodik itu bisa mengikuti seleksi P3K. Bagi yang belum seperti di poin 11 ini, jadi teman-teman tidak bisa ikut P3K, teman-teman bisa mengikuti tes CPNS. Tidak hanya guru saja, P3K juga dibuka untuk tenaga kesehatan seperti dokter, bidan, perawat, dan tenaga kesehatan lainnya. Ini merupakan kabar gembira bagi kita, terutama yang sudah lama honor namun belum memiliki kesempatan untuk lulus CPNS. Meski bukan CPNS, namun P3K lebih baik dari tenaga honorer. Baik itu dari upah dan lainnya, tujuan pemerintah membuka tes P3K ini mencari profesional pada saat belum mampu memenuhi kebutuhan akan ASN karena berbagai alasan. Harapannya ke depan untuk semua honorer dapat diserap dengan baik melalui sistem seleksi ini. Bagi yang berminat untuk mengikuti tes ini, proses pendaftaran dilaksanakan melalui online sama seperti pendaftar CPNS. Jadi, dari informasi terakhir ini, P3K itu tetap ada tesnya. Jadi, belum tentu auto lolos ya teman-teman. Teman-teman masih harus berjuang lagi. Tapi, kalau untuk P3K ini peluangnya akan lebih besar daripada tes CPNS. Jadi, teman-teman yang sudah honorer dan memiliki usia yang sudah lebih dari 35 tahun bisa mengikuti tes P3K ini. Oke, semoga video kali ini bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya.